Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Judul materi pengantar perilaku organisasi. Sub materi yang pertama, aktivitas manajer. Pengertian manajer. Manajer yaitu mereka yang mempunyai tanggung jawab dalam perjuangan memajukan dan mempertahankan perusahaan, terutama pada saat-saat sulit. Manajer bertindak dalam kekerabatan yang pengaruhnya menyebar kepada orang lain yang membuat orang lain menjadi lebih baik. Lebih lanjut, pengertian manajer yaitu orang yang mempunyai pengalaman, pengetahuan, serta keterampilan yang baik dan diakui oleh organisasi atau perusahaan tersebut untuk sanggup memimpin, mengendalikan, mengelola, mengatur, serta menyebarkan organisasi dalam rangka mencapai visi atau tujuan perusahaan. Tingkat manajer. Dalam suatu organisasi yang modern mempunyai tingkatan-tingkatannya masing-masing, di mana setiap tingkatan tersebut juga mempunyai tugasnya masing-masing. Pelaksanaan kiprah berlangsung dalam wilayah kerja masing-masing, tetapi berkewajiban untuk saling berkomunikasi dalam perjuangan memperkuat dan meningkatkan kiprah perusahaan. Tingkat manajer yang terdapat dalam suatu perusahaan dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Top manager atau manajer puncak, 2. Middle manager atau manajer menengah, 3. Lower manager atau manajer terendah. Aktivitas manajer. Aktivitas manajer adalah tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang manajer dalam mengelola suatu organisasi atau departemen. Berikut beberapa aktivitas yang perlu dikuasai oleh seorang manajer. Yang pertama, perencanaan. Manajer harus mampu merencanakan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, menentukan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, serta mengatur alokasi sumber daya yang tersedia. Yang kedua, pengarahan. Manajer harus mampu memberikan pengarahan kepada tim kerja, mengkomunikasikan tujuan dan harapan organisasi, serta memastikan semua anggota tim memahami peran mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, pengendalian. Manajer harus mampu menjaga agar semua aktivitas bisa berjalan sesuai dengan rencana, mengawasi tim kerja, serta melakukan evaluasi dan perubahan juga diperlukan. Yang keempat, pengambilan keputusan. Manajer harus mampu mengambil keputusan yang tepat dan efektif berdasarkan informasi yang ada, serta mempertimbangkan konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Yang kelima, motivasi. Manajer harus mampu memotivasi tim kerja untuk mencapai tujuan organisasi, memberikan dukungan dan insentif yang dibutuhkan, serta membangun hubungan kerja yang baik. Yang keenam, komunikasi. Manajer harus mampu berkomunikasi dengan baik dalam mengkomunikasikan visi dan tujuan organisasi kepada tim kerja maupun dalam menjalin hubungan dengan pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis. Yang ketujuh, manajemen konflik. Manajer harus mampu mengelola konflik antar anggota tim kerja, menyelesaikan perbedaan pendapat atau masalah secara efektif, serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Yang kedelapan, pengembangan diri dan tim kerja. Manajer harus mampu mengembangkan diri sendiri serta membangun kemampuan dan potensi tim kerja melalui pelatihan, pengembangan keterampilan, dan pemberian umpan balik yang konstruktif. Yang kesembilan, inovasi dan perubahan. Manajer harus mampu memimpin proses inovasi dan perubahan dalam organisasi, mencari peluang baru, serta memastikan perubahan tersebut berdampak positif bagi kemajuan organisasi. Submateri yang kedua, pengertian perilaku organisasi. Pengertian perilaku organisasi menurut Robin dan Jude G. 2011
mendefinisikan perilaku organisasi sebagai studi yang mempelajari dampak dari perilaku individu, kelompok, dan struktur terhadap organisasi dengan tujuan menerapkan pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Tujuan kajian perilaku organisasi. Yang pertama, meningkatkan keahlian individu. Yang kedua, pemberdayaan karyawan atau anggota organisasi. Yang ketiga, sebagai stimulus untuk inovasi dan perubahan. Yang keempat, memperluas jaringan organisasi. Yang kelima, membantu karyawan menyampaikan kehidupan pribadinya dengan kehidupan kerja. Yang keenam, meningkatkan perilaku positif sesuai dengan etika organisasi dan etika profesi. Berikut ini beberapa manfaat dari mempelajari perilaku organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, perilaku organisasi akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi. Yang kedua, melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Yang ketiga, perilaku organisasi akan membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka sendiri dan juga orang lain yang berada di dalam organisasi, sehingga bisa meningkatkan hubungan interpersonal antar setiap individu yang berada di dalam organisasi tersebut. Yang keempat, membantu setiap manajer untuk bisa memahami dan juga mempengaruhi lingkungan dan juga kejadian ataupun masalah yang ada pada organisasinya. Yang kelima, analisis perilaku organisasi juga akan sangat membantu mencegah adanya masalah dalam organisasi. Submateri yang ketiga, tantangan dan peluang dalam perilaku organisasi. Organisasi sebagai suatu kelompok dipengaruhi oleh perilaku-perilaku baik yang datangnya dari internal organisasi maupun dari eksternal organisasi. Perilaku yang demikian ini berlaku untuk organisasi bisnis maupun organisasi pendidikan yang lebih fokus pada kegiatan sosial. Misalnya, organisasi suatu pendidikan atau sekolah secara internal perilaku organisasinya dipengaruhi oleh interaksi guru dan personal lainnya di sekolah dan juga dipengaruhi oleh tuntutan dan harapan stakeholders pendidikan agar manajemen sekolah menggambarkan perilaku yang mendukung kualitas layanan pendidikan sehingga memberikan kepuasan bagi masyarakat. Dewasa ini banyak tantangan dan peluang yang dihadapi oleh para manajer maupun pimpinan untuk menggunakan konsep perilaku organisasi. Tantangan dan peluang tersebut antara lain, yang pertama, mengatasi keberagaman di tempat kerja. Yang kedua, produktivitas dan kualitas. Yang ketiga, kekurangan tenaga pendidik berkualitas. Yang keempat, kekurangan keterampilan-keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan terutama terkait dengan keterampilan. Yang kelima, simulasi inovasi dan perubahan. Yang keenam, kekurangan perilaku etis.